syarat dari Israel kepada mereka. Apa? Jangan melawan. Kami sudah menguasai seluruh wilayah Palestina kecuali Gaza doang nih. Kalau kalian melucutkan, menanggalkan senjata kalian, kalian akan kami buat semakmur Singapura. Tapi apa jawaban warga Gaza? Tidak. Halo warga intelektual sekalian. Wow. Hussein Gajah melontarkan kalimat yang sangat-sangat berbau hoax, guys. Jangan dipercaya ya. Hussein Gajah ini sangat mudah mengucapkan kalimat yang berbau hoax. Dan anehnya, para followersnya banyak yang percaya. Ada sekitar 1 jutaan subscriber atau followers daripada Gajah Hussein ini. Tapi semuanya nurut-nurut aja, manut-manut aja, nggak berpikir rasional. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang diucapkan Hussein Gajah barusan ini di video barusan itu benar atau tidak? Menurut keyakinan saya, itu hoax ya. Jadi kemarin saya mengatakan nama Gajah Hussein ini gajah donasi, sekarang namanya kita ubah jadi gajah hoax ya. Jadi gajah hoax ini suka menebarkan yang namanya hoax tanpa data. Dia tidak memberikan data, mana datanya gitu. Dia mengatakan bahwa orang-orang gajah itu ditawari oleh orang Israel ya akan membuka blokade, kemudian akan menjadikan gajah itu seperti Singapura, ngasih duit dan lain sebagainya. Itu ngaco kan. Nggak ada data yang mengatakan seperti itu. Kita sebagai kaum intelektual, untuk menghindari hoax, ya bicara by data dong ya. Kenapa harus data? Jadi banyak tuh yang kesel ya, kalau misalnya saya bikin video itu, kamu selalu ngomong data. Jadi gini guys, data itu berdasarkan penelitian gitu, ada sumbernya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cross check, oh yang meneliti ini gitu ya, oh lembaga ini yang meneliti gitu. Jadi data itu seperti lembaga survei atau segala macam lah, apalah gitu ya, lembaga peneliti gitu. Biasanya mereka independen. Kalau yang dari Eropa ya, bukan berarti saya rasis ya, saya bukan rasis, tapi biasanya seperti itu. Kalau data dari Indonesia itu ya, biasanya hoax gitu. Ada yang benar, tapi cuman 10-20% gitu. Kita harus cross check lagi. Makanya saya malas ngambil data dari Indonesia ya. Kecuali terpaksa gitu ya. Kemudian dari data dari Timur Tengah misalnya nggak terlalu dipercaya. Kecuali dari Israel ya. Israel masih dipercaya. Kenapa? Karena tingkat kejujuran masyarakatnya itu masih dipercaya. Ya kemudian dari Eropa. Eropa itu terkenal dengan kejujuran atau integritas. Mereka masih mempertahankan itu. Logikanya gini, kalau Eropa itu suka bohong gitu seperti warga Konoha, maka Eropa tidak akan jadi negara maju. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka rajin berbohong. Nggak ada. Ya, 10 negara maju dunia ini rata-rata adalah negara yang jujur. Jadi semakin jujur, maka kita berpeluang besar untuk jadi negara maju. Makanya saya katakan harus jujur ya. Data juga harus jujur. Sama halnya dengan gajah hoax ini. Jadi si Hussein hoax ini, dia tidak menampilkan datanya gitu ya. Cuman ngomong doang gitu ya. Ngebacot, nggak ada datanya. Mana bukti penelitiannya. Harus ada penelitiannya dong ya. Yang meneliti itu harus independen gitu ya. Apakah datanya itu bisa dibuktikan gitu, bisa diverifikasi gitu ya, bisa dikonfirmasi gitu. Harusnya seperti itu, bukan menurut saya gitu ya. Nggak ada, itu kan menurut Hussein hoax ini kan, nggak ada tuh yang data yang mengatakan seperti itu ya, nggak ada. Kecuali ada lembaga penelitian independen yang mengatakan misalnya, seperti katakanlah misalnya nih, ya penelitian dari Guardian misalnya, kemudian ada penelitian dari Pew Research Center misalnya. Pew Research Center itu ya lumayan bisa dipercaya. Ya, independen gitu. Independen itu artinya bukan seiman gitu ya. Kan di Konoha itu kan biasanya nggak jujur karena apa? Karena seiman gitu. Kalau ada data yang memberatkan seiman, biasanya mereka nggak mau gitu jujur. Jadi data itu harus jujur. Kalau data itu tidak jujur, maka semuanya akan berantakan, salah gitu. Bayangkan kalau misalnya nih ada seorang presiden dapat data dari bawahannya, tapi datanya nggak jujur, maka korbannya siapa? Masyarakat. Kebijakan itu akan berdampak kepada masyarakat gitu. Ya, jadi gitu guys ya. Kita ambil contoh misalnya, ada penelitian yang mengatakan bahwa
ternyata yang mengkonsumsi MBG itu 80% orang kaya, karena di Indonesia itu yang sebenarnya ya murid yang kelaparan itu cuman sekitar 20-10% doang gitu. Jadi kalau ada data yang mengatakan seperti ini hanya contoh ya, maka presiden akan salah mengambil keputusan gitu. Jadi kalau salah mengambil keputusan, pajak kita yang korban gitu ya, duit kita yang korban berapa triliun gitu. Jadi seperti itu guys ya, kalau data nggak jujur itu ya akan bermasalah gitu. Harus jujur dong gitu. Ya untuk jadi negara maju itu harus jujur, nggak boleh bohong gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini pandai menggunakan yang namanya intonasi gitu ya. Kalau bahasa Aryannya itu ya sangat jago dalam bernarasi gitu ya, orasi gitu ya. Jadi Gajah Hussein ini sangat pintar berorasi. Dia menggunakan yang namanya intonasi, naik-naik turun ya. Ya kemudian menggunakan percakapan gitu. Sehingga orang percaya. Ya. Walaupun kadang ngomongnya balepotan ya, sama seperti saya ya. Saya juga balepotan ya, kadang-kadang balepotan ngomongnya gitu. Mohon maaf ya guys ya. Karena apa? Karena saya tuh kalau boleh jujur ya, saya tuh sebenarnya gagap secara genetik guys. Di keluarga saya tuh ada yang gagap guys. Paman saya ada yang gagap, adik saya ada yang gagap, tuh berapa orang tuh yang gagap ya. Kemudian saudara keponakan saya juga ada yang gagap gitu ya. Jadi kita itu gagap secara genetik ya. Kena saya ngomong seperti ini guys, ini ribuan kali belajar di kaca ini guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya dari kecil saya itu gagap gitu. Waktu sekolah juga seperti itu ya. Ketika saya ngobrol di depan umum ya, waktu SMP gitu, saya ngobrol di depan orang itu, saya tuh biasanya gagap gitu ya. Orang-orang biasanya kalau ngobrol sama saya itu, hah, gitu. Ya, mohon maaf bagi yang nonton video, mohon maaf atas tidak nyamannya ya. Tapi sekarang sudah mulai ada perubahan ya, karena saya sering latihan gitu ya, latihan di kaca gitu. Ya, seperti orang gila gitu, belajar ngomong gitu, belajar artikulasi gitu, walaupun kagak jelas juga ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, si Hussein donasi atau Hussein hoax ini ada beberapa kelebihan yang jarang kita sadari ya. Dia ini sangat manipulatif kalau saya perhatikan ya. Ekspresi wajahnya itu seperti ekspresi orang yang lugu gitu ya. Padahal kita nggak tahu kan di belakang itu apakah dia anggota Hama, kita nggak tahu kan. Apakah dia nyumput donasi, kita nggak tahu ya kan. Ya kan, soalnya keuangannya nggak transparansi kan. Kecuali seperti Mas Ferry Irwandi misalnya, atau KDM misalnya. Ya, pembukaannya ada gitu ya. Data-datanya ada gitu. Ya kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini nggak pernah bikin data, nggak pernah. Dulu Gajah Hussein ini sudah pernah ribut dengan Kang Guru Gembul ya. Dan ramai itu ya di media sosial ya. Guru Gembul mengatakan Gajah Hussein ini orang yang a priori. A priori itu apa sih? A priori itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya kemudian dia serang habis-habisan Guru Gembul ya. Kemudian dia cari namanya gitu. Sadis tahu sebenarnya si Hussein donasi ini. Sadis banget. Ya, dia akan cari data-data gitu ya. Siapa nama daripada Guru Gembul, akan cari gitu ya. Ya. Jadi mungkin banyak yang berpikir bahwa nama saya itu Re. Nama saya itu bukan Re ya. Itu nama waktu kuliah gitu. Teman-teman saya itu sering panggil Re gitu. Padahal nama saya itu bukan itu guys. Itu bukan nama asli saya. Nama di KTP saya itu bukan itu. Itu nama samaran guys ya. Jangan dipercaya guys. Ya kemudian itu saya bikin nama pena gitu ya. Nama pena itu artinya penulisan gitu. Jadi saya tuh suka nulis ya, suka nulis novel. Nah nama saya itu di novel itu Ray gitu. Itu bukan nama asli ya guys ya. Itu nama samaran, bukan ya, itu bukan nama saya. Jauh ya. Ya dari nama sebenarnya. Bukan itu. Itu dimulai waktu saya kuliah dulu. Teman-teman saya dulu suka manggil seperti itu. Re kata gitu. Saya nggak tahu kenapa ya mereka panggil seperti itu. Ya kebiasaan sampai sekarang gitu saya bikin namanya Re gitu. Ya, itu bukan namanya sebenarnya guys ya. Kalau Anda nyari di Google di mana gitu nggak ada itu ya. Kemudian selain itu ya, selain luku-luku tai ayam ya. Kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini ya
tidak jujur ya. Bahkan AI, saya pernah nanya sama AI, apakah Gajah Hussein ini jujur atau tidak? Enggak. Ya, saya melihatnya enggak jujur ya. Cenderung dia menutupi gitu ya. Dia tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena dia a priori, orang a priori itu sebenarnya, mohon maaf ya, orang yang kekurangan gizi waktu kecil gitu ya. Sehingga otaknya nggak nyampe berpikir secara rasional. Ya, jadi anak yang dari kecil itu kekurangan gizi itu biasanya menderita yang namanya stunting. Menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini orang yang stunting waktu kecil. Sehingga dia itu tidak bisa berpikir rasional. Dia tidak bisa melihat masalah gajah ini atau gajah versus Israel itu dari sudut pandang yang paling rasional. Dia selalu menjelek-jelekan Israel. Israel itu penjajah, Israel itu jahat, Amerika itu laknat dan sebagainya. Apapun yang dilakukan oleh Amerika, semuanya jahat. Apa yang dilakukan oleh Israel, semuanya jahat. Enggak seperti itu. Kalau pengamat itu harus netral. Mengkritik gajah, mengkritik Israel, mengkritik Amerika. Semuanya harus dikritik. Karena nggak ada yang namanya benar terus gitu. Nggak ada yang namanya salah terus, nggak ada. Israel punya kelemahan dan kelebihan. Israel punya kebenaran dan kesalahan juga. Saya tidak membela Israel di sini ya. Ada kesalahan Israel tanpa kita sadari apa itu. Kesalahan daripada Israel itu ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen. Mereka kadang-kadang nyuri-nyuri star juga gitu ya. Nyerang-nyerang juga gitu ya. Tapi permasalahannya orang gajah juga melakukan hal yang sama kok ya. Cuman permasalahannya senjatanya nggak terlalu canggih. Banyak tuh dilemparin pakai batu gitu ya. Ada banyak tuh ya. Kemudian dilempari pakai macam-macam deh. Pokoknya pakai gelas apa segala macam, ada macam-macam ya. Cuman gajah kan nggak punya senjata secanggih Israel. Kalau Israel melakukan hal yang sama kelihatan gitu ya. Saya tidak membela Israel di sini ya. Israel juga banyak kelemahannya. Tapi jangan gitu guys ya. Kalau kita berpikir rasional itu, ya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Seperti Amerika misalnya. Apakah ada kelebihan daripada Amerika? Ada. Donatur terbesar di Gaza itu ya Amerika. Ya, walaupun Gajah Hussein mengatakan, oh Gajah itu nggak butuh nasi. Kalau nggak butuh nasi, kenapa nggak di stop aja ya kan? Ya kan mending stop aja gitu dari apa, dari Amerika. Donatur terbesar di Gaza itu ya Amerika. Kenapa nggak di stop aja gitu? Kenapa harus ada orang minta-minta gitu ya? Kemudian kenapa Gajah Hussein itu minta-minta gitu ya? Saya kalau ketemu sama Gajah Hussein itu kalau lihat mukanya itu seperti, mohon maaf ya, seperti kardus gitu ya, kardus minta-minta, kardus Sarimi gitu ya, minta-minta di pinggir jalan. Saya nggak tahu kenapa ya. Ya kalau ketemu saya ngelihat ya, misalnya dia lewat dari beranda gitu, saya langsung keinget keranjang kuning gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Ya, kemudian Israel juga ada kelebihan kok, ya bukan hanya kekurangan. Apa itu kelebihannya? Mereka ngasih kerjaan sama orang Gajah, ngasih listrik, ngasih air bersih dan sebagainya. Ya, bagaimana dengan Gajah? Gajah juga punya kelebihan. Apa itu kelebihannya? Orang-orang Gajah itu kalau saya perhatikan itu ya, orang Gajah itu kalau nggak mabuk agama, Gajah itu sebenarnya orang yang tulus guys. Ya kalau nggak mabuk agama, ya mereka itu orang-orang yang jujur sebenarnya kalau nggak mabuk agama. Cuma kan permasalahannya mereka mabuk agama. Kalau misalnya mereka nggak dari kecil ya misalnya diajarkan tentang kebencian, orang yang jujur tahu guys, ya orang yang ikhlas gitu ya. Cuman dari kecil sudah dijejel dengan ayat-ayat kebencian gitu ya, membenci Israel, membenci ini, ya sehingga terdoktrin sampai gede gitu. Itu yang jadi permasalahan, lingkungan gitu ya. Itu yang jadi permasalahan guys. Ya, apakah ada kesalahan Gajah? Ada banyak kesalahannya. Kesalahannya apa? Mereka tidak memperbaiki ekonomi mereka. Mereka nyaman dengan yang namanya donasi-donasi gitu. Ya, dugaan saya ya Gajah ini sengaja menyulut emosi Israel gitu. Kalau misalnya donasi sudah sepi gitu, sudah nggak ada bantuan lagi, sudah mulai damai, ya kemudian nyari gara-gara gitu ya. Biar apa? Biar bisa teriak-teriak tak donasi. Ya who know ya kan? Dugaan saya seperti itu ya. Menurut keyakinan seperti itu. Karena apa? Karena ya kalau seseorang itu atau suatu kelompok itu sudah keenakan gitu ya, hidup dari donasi-donasi, maka mereka tidak akan mau berpikir lagi, boro-boro berpikir gitu. Itu kan pekerjaan yang susah ya kalau misalnya mikir gimana caranya supaya bangun ekonomi. Lebih baik hidup di tenda gitu, tenda pengungsian, santai-santai sambil ngerokok-ngerokok gitu ya kan, tiap hari nggak kerja. Ya gitu enak itu kan. Kalau misalnya sepi, sudah
sudah sepi donasi, ya udah nyari lagi gara-gara gitu. Itu terus berulang-ulang sampai kiamat. Kita nggak tahu ya kan, who know ya kan. Kita harus menggunakan otak dong. Kaum intelektual harus cerdas dong ya kan. Bukan berarti saya mengatakan ini pasti ya, tapi ini menurut keyakinan saya ya kan. Oke. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ya. Boleh dibantah ya. Saya bukan pemuka agama. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.